politik ini berarti ada kepentingan di dalamnya. Nah, oleh sebab itu menurut saya, kita sebagai umat Tuhan, ketika untuk menyikapi perang Iran dan Israel ini, jangan terlalu pusing. Inilah pendeta-pendeta yang katanya sudah kaya, jadi nggak tahu mau ngapain ya, main ke hutan. Gimana Om? Terlalu banyak. Duitnya terlalu banyak. Gimana Pak? Gaspol. Berkatnya luar biasa. Surga. Buat apa? Duit surga. Duit surga dipakai Papa ya, bagus. Bapak udah kaya di... Hai teman-teman semua, hari ini kita lagi di hutan. Suasananya tenang banget, anginnya sejuk, ada suara burung, pohon-pohon yang bikin kita sadar bahwa betapa kecilnya manusia di hadapan Tuhan yang pegang kendali atas segalanya. Nah, di tengah suasana yang sejuk dan indah ini, kita mau ngobrolin sesuatu yang justru lagi rame banget di dunia, yaitu Israel dan Iran. Nah, kenapa sih dua negara ini selalu jadi sorotan? Dan kenapa tiap kali ada konflik di Timur Tengah, orang Kristen langsung heboh, bilang ini tanda akhir zaman. Dan sebagai orang percaya, gimana kita harus bersikap? Apakah kita harus mendukung satu pihak secara buta? Atau justru belajar melihat ini sebagai pengingat bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas bangsa-bangsa. Nah, hari ini kita dengan para pendeta-pendeta mau ngobrol santai sambil trekking alam ini di Telaga Bidadari. Kita akan ngobrolin soal tentang iman, geopolitik, dan harapan bagi dunia. Semoga obrolan ini bikin kita nggak cuma update info, tetapi juga makin bijak, makin peka, dan makin cinta damai. Jangan kemana-mana, ikuti terus podcast ini hingga selesai. Wih, pohon bolong. Pohon bolong. Bukan karang bolong, tapi pohon bolong. Ayo Om Sam, pimpin. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Hati-hati. Ya maksudnya gimana? Jalan serta Yesus hati-hati ya. Kan itu yang hati-hati. Serta Yesus. Kemana nih Pak Power? Kita lihat dulu. Ada sesuatu yang indah di Indah depan di depan sana. Pak Sam. Yes. Apa ya guys? Yes, it's good. Oke guys, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Pak Pendeta Haleluya. Yohanes. Dahsyat, Ini luar kita biasa. lagi di Sungai Yordan nih Pak ya? Siapa mau dibaptis ya? Masuk lihat, masuk nggak? Semua? Oh ya miring, untung. Abang inilah. Abang Oh ya, oke abangku. Ini Telaga Bidadari. Telaga namanya. Bidadari. Yang satu-satunya di Batam yang paling keren. Itu di sini. Ya. Oke. Nah, Pak Yo, ini kan dunia ini sekarang lagi heboh tuh. Siap. Israel dan Iran. Oh. Oke. Nah, Oke. sebagai pendeta, sebagai gembala, pasti juga berhadapan sama pertanyaan-pertanyaan yang oleh jemaat gitulah. Gimana sih kita melihat semua ini? Nah, pertanyaannya gini. Bagaimana kita bisa menikapi konflik Iran dan Israel ini tanpa terjebak spekulasi soal tanda akhir zaman? Gimana tuh Pak melihatnya? Ya. Kalau saya pribadi menyikapi perang Israel dan Iran saat ini, ya, Ya. bagi saya tidak terlalu fokus dengan perang itu. Kenapa? Karena itu dari wilayah kita sangat jauh. Kedua, itu urusan kedua negara. Ya. Ketiga, kita tahu bahwa hari ini kita ada Dewan PBB segala macam. Yes. HAM dunia pun ada. Artinya, mereka lah yang bisa punya kewenangan untuk mendamaikan, memulihkan keadaan itu. Nah, tetapi hari ini kita melihat belum ada peran mereka. Ya, bagian kita sebagai umat Kristen, ya cukup berdoa. Tidak perlu kita menghakimi satu dengan yang lain negara ini. Kenapa? Karena ya satu, pasti di balik perang ini ada namanya politik. Oke. Dimanapun itu. Pasti ada politik. Ya. Politik. Ya. Sumbernya hanya satu, politik. Gitu. Nah, politik ini berarti ada kepentingan di dalamnya. Nah, oleh sebab itu menurut saya, kita sebagai umat Tuhan, ketika menyikapi
untuk menyikapi perang Iran dan Israel ini, jangan terlalu pusing. Yang pertama kita harus berdoa. Berdoa buat siapa? Buat diri kita, keluarga kita, bangsa kita, baru kita doakan mereka. Doakan mereka. Kenapa? Karena apa yang kita buat hari ini untuk mereka, ya kita tidak bisa berbuat banyak. Selain kita hanya doa dan doa. Karena yang dapat memulihkan yang sesungguhnya hanya Tuhan. Hanya Tuhan ya. Gitu. Oke, nice. Nah, ini kalau dilihat nih beberapa orang lebih pro ke Israel, seolah-olah mengutuk Iran, ada yang pro-nya ke Iran, mengutuk Israel dan segala macam. Nah, menyikapi dua kubu ini gimana? Apakah kita harus memilih satu atau memang kita harus mendoakan semua? Gimana itu, Pak? Ya, kalau ditanya saya secara pribadi, saya tidak menyarankan untuk kita dukung-mendukung. Saya beragama Kristen. Ya, tentu kita punya Alkitab yang dasarnya itu selalu berbicara tentang Israel. Ya, secara histori kita punya ikatan besar, kuat untuk Israel. Nah, tetapi kita tidak bisa melihat hanya satu sisi. Tetapi kita melihat lebih global lagi, lebih besar lagi dari sisi apa? Kemanusiaan. Ya. Siapapun kita pasti tidak menginginkan namanya perperangan. Betul. Nah, ketika peperangan ini terjadi, tentu sekali lagi bahwa ini ada di balik peperangan ini, ada di balik namanya konflik politik tadi. Nah, ketika politik ini terjadi, ya politik ini tidak bisa dihindari. Sejak zaman Nabi pun politik itu sudah ada. Zaman gereja pun politik itu gereja terpecah itu karena politik. Oleh sebab itu, untuk kita sebagai umat Tuhan, sebagai warga yang baik, menurut saya kita tidak perlu pro sana pro sini, ya. Cukup kita kalau kita yakin dengan agama kita, ya kita doakan mereka, supaya pemimpin-pemimpin bangsa ini melihat dan bagaimana mereka ambil bagian untuk mendamaikannya, pemimpin bangsa, dan terlebih kepada pemimpin kedua negara yang sedang bertikai. Kita doakan mereka supaya mereka memiliki hati yang mau mengalah, hati yang mau menerima, hati yang mau mengampuni, supaya ini damai, pulih kembali, dan kita yakin damai itu indah kok. Siap, damai itu indah. Gitu. Oke, keren banget. Oh, jadi tugas kita adalah mendoakan semuanya, meminta kedamaian. Karena memang tidak ada orang yang suka dengan perang. Pasti ya. Pasti. Nah, satu lagi nih Pak Pendeta. Ada beberapa orang beranggapan bahwa ini tanda akhir zaman. Gimana menyikapi itu? Nah, kalau kita bicara akhir zaman, Alkitab bilang bahwa tidak ada satupun yang tahu. Itu jelas di Alkitab. Karena itu kedaulatan Tuhan. Siap. Ya. Yang sekarang menjadi fokus kita, akhir zaman itu pasti. Ya. Pasti terjadi. Itu bicara masalah waktu. Ya. Nah, cuma kalau kita fokus dengan akhir zamannya, hari ini kita ini ditugaskan untuk apa? Mengerjakan amanat agung, memenangkan jiwa-jiwa. Ya. Matius 28 ayat 20 berkata, karena itu pergi jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Artinya apa? Tugas kita dulu yang kita kerjakan. Akhir zaman itu pasti, tetapi kita tahu bahwa kehidupan kita ini, Alkitab bilang, kita hidup ini, hari ini paling hebat 60. Kalaupun sampai 70-80 itu hanya bonus. Artinya apa? Akhir zaman itu pasti, tetapi kematian kita tidak tahu kapan. Ayo kerjakan bagian kita sudah. Kalau kita melihat tanda zaman, pusing kita. Kita akan hidup dalam ketakutan. Oleh sebab itu, fokuslah kita bangun kehidupan kita, karakter kita, kualitas hidup kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Orang boleh melihat Kristus ada dalam diri kita. Itu yang terpenting. Itu cara menyikapinya begitu ya. Siap. Gitu. Oke, ini pertanyaan yang terakhir sekali Pak Pendeta. Siap. Kita mengandai-andaikan lah ya. Semisalkan waktu Pak Pendeta di bumi tinggal 1 hari. Terus Bapak Pendeta dikasih toa. Kira-kira pesan apa yang ingin Bapak Pendeta sampaikan ke semua orang sebelum Bapak Pendeta akan meninggalkan dunia ini? Saya akan katakan kepada semua orang yang saya temui bahwa ayo bertobatlah, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena dialah satu-satunya Juru Selamat umat manusia. Oh, amin. Karena tidak ada satu jalan pun yang dapat membawa kita kepada sorga selain melalui Yesus.
Karena Yesuslah yang menjembatani kita dengan Bapa di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bayo, thank you, God bless. Semoga obrolan kita ini menjadi berkat bagi banyak Amin. orang. Tuhan berkati. Shalom. Shalom.